Kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman PLC Omron dengan menggunakan ladder diagram. Jadi yang perlu dipahami dari pemrograman PLC, harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan program dan teks. Ya. Jadi di dalam suatu pemrograman itu ada terbagi beberapa teks. Ya. Dalam hal ini ada dua jenis. Yang utama adalah cyclic text atau teks cyclic yang dieksekusi secara berurutan, dan teks interupsi yang dieksekusi berdasarkan kondisi interupsi. Ya. Jadi teks interupsi ini merupakan teks yang dieksekusi secara siklik ya, atau disebut juga teks siklik tambahan ya. Jadi di dalam program tersebut teks siklik ini dieksekusi secara berurutan dan I/O-nya diperbarui setiap satu siklus ya. Siklus itu berulang ya, dan dia tidak akan berhenti sampai programnya dihentikan. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Misalnya cyclic text 0 ini menjalankan dari program A. Ya. Cyclic text 1 menjalankan program C. Nah, di antara cyclic 0 dan 1 itu ada interupsi atau disebut juga text interupsi ya. Di sini berupa program B. Kapan ini terjadi? Kapan ini jalan? Pada saat terjadi interupsi. Ya, jadi karena terjadi interupsi baru program B dijalankan. Tapi kalau tidak terjadi interupsi, program B tidak dijalankan. Kemudian terus ya, selama program itu dijalankan, I/O-nya akan ngupdate terus. Setelah di ujung I/O namanya I/O refreshing atau penyegaran I/O ya. Jadi program dijalankan, baru I/O-nya di update. Kemudian naik lagi ke atas, menjalankan lagi cyclic text 0 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu format pengalamatan ya. Format pengalamatan ini untuk mereview kembali ya, bahwa memang pernah sudah dipelajari pada saat praktikum. Nah, yang paling pertama ini adalah format digit untuk word ya, atau alamat word. Kemudian yang kedua ini adalah untuk kode bit ya, 00 sampai 15. Jadi satu word itu 16 bit ya, dibikin indeksnya dari 00 sampai 15. Kemudian yang paling kiri ini adalah alamat wordnya. Nah, di sini dikatakan leading zeros are omitted ya. Misalnya saya bikin 0 100, 0 1 0 0 ya. Maka nilai nolnya hilang ya, akan dikeluarkan. Begitu juga dengan 01.03, berarti nolnya tidak ada di depan. Jadi tidak ada leading zeros, itu artinya 0 yang berada di depan angka integer yang lebih dari 1, yang lebih dari 0 ya, itu dikeluarkan. Jadi ini seperti ini 1.03, sini sudah pasti alamat CIO ya. Alamat wordnya 1, alamat bitnya adalah 3. Nah, seperti yang di sini di dalam contohnya ya, ilustrasinya, CIO itu dimulai dari 0 sampai 15. Jadi bit yang paling rendah itu di sebelah kanan. Ya. Bit yang paling rendah itu di sebelah kanan, bit yang paling tinggi di sebelah kiri. Nah, dibikin di sini, berarti CIO 1.03 berarti posisinya di sini. Ini adalah lokasi bitnya. Ya. Begitu juga dengan kalau misalnya ada contoh H 010. Nah, nolnya ini hilang kan, disebut leading zeros ya. Makanya dia namanya H10.08. Berarti alamat wordnya adalah holding register di 10 ya. Alamat wordnya 10.08. 08 adalah alamat bitnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada misalnya ini sama ya, alamat address CIO 10 tadi sudah jelaskan. Kemudian ini ada namanya W5 ya, atau work area ya. Alamat dari word ya. W5 berarti alamat wordnya adalah W5. Bitnya bisa antara 0 sampai 15. Kemudian alamat D ya. D ini alamat memori ya.
D200 ya. D200 alamat wordnya bitnya 0 sampai 15. Demikian cara pembacaan dari format pengalamatan yang digunakan di dalam pemrograman PLC. Lalu yang akan kita bahas pada kali ini adalah ada sekitar 8 pokok bahasan ya, operasi yang biasa digunakan di dalam PLC. Cuman ini hanya mewakili saja ya. Sebenarnya operasi instruksinya itu sangat banyak sekali ya. Jadi Anda bisa mempelajari lagi lebih lanjut di dalam manualnya. Dan umumnya dari operasi-operasi ini pasti ada juga ya di dalam PLC lainnya, walaupun mungkin bentuknya agak perbedaan sedikit ya, tidak sama persis. Nah, tapi untuk kita bisa memahami dari operasi ini juga bisa dipahami juga kalau misalnya menggunakan PLC yang lain ya. Jadi yang perlu dipahami adalah konsepnya, konsep instruksi tersebut ya, yang paling perlu dipahami. Sehingga nanti kalau misalnya menggunakan PLC yang lain bisa dipahami juga ya. Operasi yang saya gunakan ini menggunakan dari PLC Omron yang digunakan untuk pemrograman ladder. Nah, yang pertama adalah load ya atau LD ya, load atau LD. Fungsinya adalah menunjukkan awal logika untuk menciptakan kondisi eksekusi on off berdasarkan status on off dari bit operannya. Nah, seperti contohnya sebelah kanan ya. Jadi ada namanya kalau yang sebelah kiri itu yang kita biasa sebut namanya ada rang ya kan. Tapi yang ini yang sebenarnya yang sebelah kiri itu aja, yang sebelah kiri atau sebelah kanan aja itu disebut namanya bus bar ya. Contoh. Nah, ini adalah contoh load ya. Load load meload dari bit nilainya dari alamat word 0 titik bit ke 0. Kemudian meload juga dari alamat word 0 titik bit ke 1 dan seterusnya ya. Sedangkan yang ini adalah LD NAT ya atau load NAT ya. Kemudian nah ini juga load NAT ya. Load NAT itu dia perbedaannya load dan load NAT. Ini dia akan bernilai 1 ya, jikalau 0.00 bernilai 1 ya. Seperti itu ya, akan di-set, kita akan men-set bernilainya 1, maka nilainya akan 1 seperti itu. Ya, atau kita sebut tadinya dari open dari apa? Open menjadi close ya. Kalau dalam bentuk saklar. Sedangkan kalau load NAT yang ini ya, load NAT ini kalau kita berikan 1 maka dia akan ada kata NAT atau negasinya ya. Kalau kita berikan nilai 1 maka dia outputnya menjadi 0 seperti itu. Jadi lawannya ya. Atau dia tadinya dari close menjadi open seperti itu. Kalau dalam bentuk saklar. Ya. Kemudian N ya N. N. N itu adalah berarti menggabungkan, mengkombinasikan antara logika load atau load NAT ya. Tadi jadi pasti ada 2 status bit operan ya yang dilakukan kombinasinya ya. Misalnya 0.00 dengan 0.01. Nah, ini adalah N ya, ada operasi N di sini. Logika N. Kemudian 0.02 dan 0.03. Nah, di sini ada operasi N. Kemudian 0.04 dengan di operasi N-nya dengan load NAT dari 0.05 ya. Seperti itu. Itu sebabnya di sini kalau kita lihat di dalam instruction list ya, ini adalah namanya instruction list ya. LD 00 di N kan dengan 0.1 yang ini. LD 002 di N kan dengan 003 yang ini. LD 004 di N kan N not kan dengan 00.5 yang ini. Kemudian OR LD. OR LD yang mana sih? OR LD itu yang ini maksudnya. Pulpen. Jadi ini di
orkan, yang ini 1 diorkan dengan yang ini nomor 2. Nah, jadi ini adalah mengacu pada yang OR tadi. Kemudian ada NLD. Nah, ini setelah diorkan, ya saya bikin nomornya 3. Yang ini nomornya 4. Berarti 3 dan 4 di N kan, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, begitu juga tadi NNAT ya udah ya tadi ya, sudah saya bahas. Yang OR secara tidak langsung saya sudah membahas juga ya, jadi saya ulangi lagi. OR itu berarti ada status bit operan ya, 1 atau lebih ya, di-OR-kan dengan status bit operan yang lainnya. Nah, misalnya adalah yang ini hasil N dari 00, 0.00, 0.01, 0.02 itu di N-kan, di-OR-kan dengan 0.03 ya, seperti itu. Jadi dia meng-N-kan dulu yang ini, baru di-OR-kan ya. Begitu juga di N-kan dulu, baru di-OR-NAT-kan dengan 007. Baru setelah hasilnya itu yang ini sama yang ini, sorry, berarti yang NLD ya, N000.04, kemudian di LD 0.05 ya, nah ini ya, ini posisinya sebenarnya kurang tepat ya, harusnya posisi dari sini intras ini kurang tepat. Jadi harusnya dari sini hasil ini harusnya di N-kan dulu dengan 004, baru hasil dari sini di N-kan lagi dengan yang ini. Jadi seperti ini maksudnya. Jadi kita harus OR-kan dulu yang ini ya. Kemudian di N-kan dengan 004. Kemudian di N-kan lagi dengan yang ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya N-nya ada, NLD-nya harusnya ada 1 lagi ya. Ini kurang 1 ya. Ya ini saya ambil dari datasheet ya, manual. Kadang-kadang datasheet juga manual, ada kesalahannya juga. Nah, tadi ini juga saya sudah bahas ya. Di ORNAT kan, ORNAT itu yang ini 007. Jadi setiap yang ada garis miring seperti ini dan menyangkut pada operasi logika, berarti dia ORNAT atau NNAT atau LDNAT ya. Kalau dia cuma ada menyangkut 1 bit operan, ya LDNAT ya. Tapi kalau dia menyangkut dengan bit operan yang lainnya, berarti dia ada kemungkinan dia OR NAT atau NNAT ya, kalau dia ada garis seperti ini. Nah, ini tadi sudah bahas ya. Jadi ada logic block and logic block yang ada di sini 1 dan di sini 2 yang tadi saya katakan. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Jadi ini berarti ada 3 blok logic ya. Ya ini ya. Jadi yang ini maksudnya. Ini blok pertama, blok kedua, blok ketiga. Ya, jadi ada logic block yang di N kan. Ya. Di N kan, di N kan. Ya. Jadi N-nya di sini ada 1, kemudian di sini 2. Ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini juga sama ya, OR load ya. Berarti OR-nya ada 2 ya. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, jadi ada ini di OR sini ya. Kemudian di sini OR juga, OR load. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, LD and NAT ya. LD and NAT dengan 01 ya benar. LD NAT dengan LD NAT dengan NNAT dengan 003 ya benar. OR LD
sampai sini ya, jadi programnya masih sampai sini nih ya. Untuk yang ini belum yang ini nih, LD 004 di end kan dengan 005, baru or LD lagi harusnya. LD-nya nih harusnya 2 kali yang ini ya. Ini contoh ya, contoh. Jadi tidak lengkap contohnya sebenarnya. Ini contoh interaction list ya. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari mengenai load. Load itu terkait dengan kata lain adalah saklarnya ya. Saklarnya. Eh, kalau output itu terkait sama coil ya. Jadi kalau saklar itu ibarat representasi dari relay atau kontaktor ya. Tapi kalau output itu, kalau di relay itu representasinya adalah coil ya. Output itu akan mengeluarkan hasil eksekusi dari pemrosesan logika ya, yang sudah ditentukan bit, status bit operannya sebelumnya. Misalnya output ini ditentukan, status bit ini ditentukan dengan logika sebelumnya dari load sebelumnya. LD jadi nilai 100.00 atau alamat 100.00 ya, CIO ini ya, karena tidak ada inisialisasi simbol di depannya ya, berarti dia adalah CIO ya, alamat IO langsung ya. Jadi hasil ini akan bergantung pada dari hasil bit logika sebelumnya. Kalau 0.00-nya bernilai 1, maka 100.00-nya bernilai 1 juga. Tapi dia tidak akan berbeda dengan jika kalau outputnya output NAT ya. Output NAT ya. Ini dia kalau dia 1, di sini 1 benar. Kalau di sini 1, di sini jadi 0. Ya. Jadi dia lawannya atau negasinya. Ya, ini seperti ini ya, sama ya. Output-nya adalah nah seperti ini, Anda lihat sendiri ya. Di sini 100.00, 100.01 ya. Nah, ini dia harusnya outnya di sini. Nah, ini juga salah. Ini saya ambil dari datasheet ya. Harusnya di sini adalah berapa? 100.00 dan sini 100.01 karena di sini alamatnya seperti itu. Ya. Jadi ini saya ambil langsung dari datasheetnya langsung manual. Jadi kadang-kadang manual juga ada yang salah ya. Tidak selalunya benar ya. Nah, kemudian ada lagi instruksi output dari keep. Keep itu dalam latching relay ya. Latching relay itu seperti yang kanan ini. Ya, jadi tujuannya apa? Untuk mengunci ya, untuk mengunci. Jikalau saya memberikan nilai 1 di sini, jadi mengunci ini seperti tombol ya. Jadi saya melakukan tombol. Anda punya tombol push button, ya, push button tapi dia push on. Jadi pada saat saya mengklik saya pada saat mengklik tombol tersebut satu atau ditekan, kemudian dia akan, kalau kita melepas jari kita, tombol itu akan kembali lagi kan. Pada saat tombol itu kembali lagi, dia akan kembali lagi menjadi 0. Nah, itu yang terjadi ya. Makanya kenapa dibutuhkan latching relay. Jadi pada saat saya pencet klik 1 kali tombol tersebut, ini akan bernilai 1. Pada saat saya melepas jari saya, dia bernilai 0. Oleh karena itu dia harus dikunci. Cara menguncinya bagaimana? Saya kasih dulu 1 sini, kemudian di sini on, dan di sini tetap tidak berubah ya, karena dia normally close ya. Kemudian di sini ini on, di sini on ya, karena ini tidak diaktifkan. Maka sini aktif, outputnya aktif. Kalau outputnya aktif berarti saklar sini juga aktif ya, menjadi on. Maka dia on akan mengunci di sini. Jadi ada namanya power flow ya. Power flow itu atau sumber aliran listrik ya. Jadi tadinya di sini 1, ini tetap tidak berubah ya. Ini 1, maka ini 1, maka coil akan mempengaruhi saklar. Di sini bernilai 1. Kemudian karena di sini bernilai 1, di sini akan terjadi aliran listrik dari sini mengunci. Dan dia selama ininya bernilai 1, dia akan 1 terus. Walaupun nilai A-nya bernilai jadi 0. Nah, ini ada disebut namanya mengunci ya. Mengunci atau disebut juga dengan namanya relay pengunci, latching relay.
Nah, bagaimana supaya kita lebih mudah cara penggunaannya tanpa harus membuat seperti ini? Kita bisa menggunakan instruksi keep. Jadi keep ya. Kita akan mengkeep nilai dari coil C. Ya, coil C seperti itu. Kita mengkeep nilai dari coil C-nya ya. Ya, coil C-nya ini kita set bernilai 1. Jadi kalau kembali pun ini jadi 0 lagi tidak masalah karena dia sudah di keep dengan output nilai C ya. Bagaimana meresetnya kembali lagi ya dengan menggunakan nilai B. Ya, sama di sini juga B ya. B-nya diaktifin maka C-nya mati. Kalau C-nya mati di sini jadi open. Misal colornya jadi open. Nah ini gambarannya ya. Set pada saat menilai 1 maka status C-nya on. Sampai kapan on-nya? Sampai nilai R di on kan lagi atau diaktifasi, maka nilai status C-nya menjadi 0. Seperti itu. Ini namanya keep ya. Keep itu fungsinya kalau di logika itu namanya set reset ya. Set reset. Kemudian ada lagi namanya output instruksi output operasi instruksi output di foo ya atau di D ya. Differentiate up dan differentiate down ya. Apa sih membedakannya ini? Ya kita kadang-kadang ini ya. Nah, seperti saya katakan ya, tombol itu ada namanya tombol push on. Ya. Pada saat kita menekan tombol tersebut, kemudian kita melepas jari kita. Nah, permasalahannya kita ingin sistem itu aktif pada saat kita pencet klik pertama atau pada saat kita melepas tangan kita lagi kembali baru dia nyala. Nah, itu namanya differentiate up dan differentiate down ya. Nah, seperti ini. Saya punya ini tombolnya seperti di sini ya, di alamat 0.00. Nah, kalau saya pakai divu, berarti nilai divu akan aktif pada saat ya dia di rising edge-nya ya. Ini namanya rising edge. Ya, pada saat di pinggir akan naik sebesar 1 cycle ya. Sebesar 1 cycle. Ini 1 cycle ini saya mesti lihat lagi ya berapa 1 cycle. Ada waktunya ya. Dia akan aktif selama 1 cycle. Kemudian saya on-kan lagi selama 1 cycle lagi ya. Jadi dia akan aktif pada saat rising edge ya, pada saat dia akan naik ya. Kemudian kalau differentiate down ya, itu pada saat dia di falling edge ya, pada saat dia akan turun. Pada saat dia turun baru dia aktif selama 1 cycle. Ini 1 cycle ini ada waktunya ya. Nanti bisa dilihat lagi di datasheetnya ya. Ukuran dari 1 cycle-nya ya. Jadi ini tergantung kita. Kita mau misalnya mengaktifkan suatu mesin pada saat kita mengklik tombol dan itu menjadi on, atau pada saat kita melepas tangan itu kembali baru dia on. Ya. Itu tergantung dari operasi yang mau kita gunakan. Differentiate up atau down. Ya. Nah, ini set reset. Sebenarnya set reset ini mirip dengan keep ya. Tidak banyak berbeda. Cuman bedanya kalau set reset ini kita bisa kita pecah ya. Kita bisa kita seperti ini. Jadi kita setnya kita di alamat sama ya. Jadi set reset harus ditujukan ke alamat yang sama. Misalnya dalam hal ini adalah 100.01. Nah, kita pecah seperti ini. Sebenarnya sama aja dengan keep ya. Kalau kita klik di sini saat kita bikin di sini 1, maka dia akan men-set nilai 100.01 dan akan di reset pada saat 002 bernilai 1. Seperti itu. Sama dengan keep ya. Kemudian instruksi kendali ya. Instruksi kendali itu salah satunya namanya N ini wajib ada. Wajib ada. Dia harus digunakan untuk menandai akhir dari suatu program atau subroutine. Ya.
Jadi Anda punya misalnya cyclic text ya, tadi yang pertama saya jelaskan. Itu di program cyclic text pertama itu ada program A, dia wajib diakhiri dengan N. N itu nanti ada namanya text number 00, 01 dan berikutnya terus sampai ya. Jadi setiap itu dia akhiri ya dengan ada nomornya ya, nomor untuk mengakhiri dari siklik 0, nomor dari untuk mengakhiri siklik 01 ya, dan seterusnya sampai terakhir baru dia ngupdate lagi, dan dia berulang terus ini ya, berulang terus sampai mesin ini dimatikan. Nah, ini harus di setiap program harus diakhiri dengan N, jangan lupa N ini ya. Kemudian ada lagi namanya interlock. Interlock dan interlock clear, IL dan ILC. Ini adalah kodenya ya, 002 dan 003 itu adalah kode dari instruksi tersebut ya. Otomatis ini akan muncul seperti ini ya. Nah, ini cara kerjanya gimana? Ya. Jadi cara kerjanya dia akan mengunci bagian dari program ya. Ketika kondisi IL adalah off, maka program antara IL dan ILC akan membuat seluruh output menjadi interlock atau terkunci. Jadi terkunci itu artinya mau kita rubah apapun di inputnya tidak akan mempengaruhi outputnya. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya nilai CIO-nya di sini ada contohnya. Nilai CIO-nya di sini adalah 0. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau dia kondisi IL-nya adalah off, maka programnya jadi terkunci. Outputnya maksudnya. Jadi kalau misalnya nilainya di sini 0, maka dia akan mengikuti kondisi yang ini. Nih. Artinya apa? Pada saat dia nilainya 0, berarti semuanya akan terkunci. Yang ini jadi off, yang ini off, yang ini reset, ini retain. Retain itu menjaga ya, yang kondisi sebelumnya. Retain. Jadi sekalipun ada perubahan, saya kasih sini nilai 1, maka nilai 100.00 tetap off. Itu namanya interlock. Ya. Kenapa di interlock? Karena nilai CIO-nya 00 mengakibatkan nilai IL-nya off. Tapi kalau nilai IL-nya saya bikin on, cara bikin on-nya gimana? Dengan nilai 00 di apa? Nilai 00-nya saya bikin 1, kemudian ini jadi 1. Kemudian nanti dia akan menjalankan yang ini. Kalau dia menjalankan ini berarti dia tidak di interlock, interlocknya dilepas, tidak mengunci. Ya. Maka kalau misalnya di sini 1, maka 100.00-nya tetap 1, tidak off lagi. Jadi dia akan terjadi normal execution, seperti tidak ada interlock apapun, seperti itu ya. Jadi kita harus membuat interlock itu di antara ya yang mau kita interlock program. Ya, misalnya ini program ini rang 0, ini rang 1, rang 2, dan misalnya ILC di rang misalnya 10 misalnya ya. Maka dia akan mengunci dari rang 1 sampai rang 9 misalnya ya. Dia akan mengunci dari rang 1 sampai 9. Jadi kita bikin IL-nya di sini programnya di antara IL dan ILC. Jadi kita kunci untuk di tengah-tengahnya, itu namanya fungsinya interlock. Beda lagi dengan uh, keep ya, beda ya, agak beda itu ya. Nah, kemudian ini dia adalah jam, ya jam. Ada jam JME itu jam N ya, dengan kodenya 005, jam JMP 004. Nah, ini bagaimana cara kerjanya ya? Sebenarnya sama juga seperti yang model interlock ya. Kita tergantung mau jumping program tersebut dari mana ke mana ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya jam. Ini Anda lihat di sini ada namanya ada ampersand ya.
Ampersand ini artinya dia melambangkan nilai 1 itu dalam format bilangan desimal, ya. Itu namanya format bilangan desimal. Tapi kalau Anda misalnya melihat ada tanda pagar seperti ini dalam bentuk BCD, ya. Ini BCD, yang ini desimal ya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya saya off kan yang ini, misalnya nilainya 0, maka programnya akan mengaktifkan yang ini. Jadi kalau dia bernilai 0, maka programnya akan lompat ke sini. Artinya, saya punya rang 0, 1, 2, misalnya ini 9, yang ini 10 ya. Maka dia akan lompat dari rang 0 sampai ke rang 10. Ya, jadi program rang 1 sampai 9 ini ya, 1 sampai 9 ini tidak dikerjain, tidak dieksekusi. Ya, cara kerjanya demikian. Jam N-nya adalah langsung jam N ke di mana alamat yang ditentukan itu dia satu ya, satu desimal satu ya, desimal satu. Jadi kalau saya bikin 2, berarti sini harus 2. Kalau di sini 3 ya harus 3. Bisa nggak nanti saya ganti-ganti, ya bisa juga di sini nilainya kita ganti-ganti sesuai harus sama ya nilainya supaya dia bisa lompat. Nah, gimana kalau misalnya nilainya yang ini saya bikin 1, maka ini dia 1 juga. Kalau di 1 berarti tidak aktif. Kalau dia tidak aktif berarti yang ini eksekusinya seperti normal, dia tidak lompat. Maka dia akan menjalankan rang 1 sampai misalnya sampai 9 sini ya. Ini akan tetap dijalankan dan dieksekusi seperti biasa. Ya. Nah, kemudian ini adalah sama dengan seperti tadi juga ya. Dia model IL dan ILC, jam dengan jam N, kemudian for next dan for dan next ya, itu pengulangan. Ya, ini bisa kita mengulangi program yang ada di antaranya ya. Contohnya seperti ini. Ini saya bikin di rang 0. Ini 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini adalah ampersand 3, berarti dia akan diulangi sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Maka dia akan mengulangi yang ada di program yang ada di rang 1 dan 2, ini akan diulangi sebanyak 3 kali. Ya. Jadi dia setelah mengerjakan 1 dan 2, kembali lagi ke 1. 1 dan 2, kembali lagi 1. Dan begitu terus. Sampai iterasinya berakhir. Kapan berakhir? Pada saat dia sudah mencapai jumlahnya yang pengulangannya berapa, dan diakhiri dengan next ya. Next itu dia mengulang terus, dan nanti dia akan keluar dari pengulangan tersebut dan akan mengerjakan rang keempat seperti itu. Kemudian operasi instruksi timer ya. Timer dan counter ini saya gabungnya. Banyak banget ini ya. Nah, timer ini adalah fungsinya untuk menghitung waktu. Jadi di dalam PLC punya namanya RTC, real time clock ya. Ada komponen RTC, real time clock, untuk menghitung waktu. Jadi ada beberapa simbol dari instruksi tersebut, itu dia bisa digunakan sesuai apa fungsinya ya, sesuai fungsinya. Misalnya yang di sini tim, ya. Tim itu kalau kita klik ya, nanti pakai instruksi tim. Di sini ada N, kemudian ada S. N itu adalah nomor timernya.
S itu adalah lama waktunya. Ya, lama waktunya kita mau berapa lama ya, waktu yang akan dihitung ya. Nah, kalau yang tim itu nilai S-nya itu dari 0000 sampai 999. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini adalah BCD. BCD yang dimaksud di sini adalah 99 itu seperti ini ya. Jadi nilai binary-nya 999. Ini namanya nilai binary ya. Namanya binary coded desimal. Jadi kode biner yang dikodekan ke dalam desimal. Jadi sebenarnya 99 ini adalah desimal juga sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu adalah desimal juga. Ya. Tapi direpresentasikan dalam bentuk biner, makanya namanya BCD. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang tim X itu dia set value-nya pakai ampersand. Kalau ini pakai tanda pagar, ini jangan sampai salah ya. Eh, kalau tim itu menggunakan tanda pagar, ya. Yang ini nih, ya, tanda pagar. Ini nilainya maksimum sampai 999. Itu sebenarnya desimal, tapi direpresentasikan sebagai dalam bentuk biner ya. Nah, kalau yang ini dia representasinya dalam bentuk ampersand desimalnya. Kalau heksanya pakai pagar. Nah, Anda mau pakai yang mana? Yang terserah ya. Mau lebih enak mana? Kalau saya pribadi saya akan menggunakan desimal, ampersand. Ya. Dia sampai 65.000 sekian ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah decrementing ya. Kalau yang ini tim X itu 0,01, kalau tim itu 0,1 ya. Nah, apa artinya sih? Artinya adalah kalau di tim X ya, seperti Anda lihat sendiri yang ini ya. Tim X ini dia 65.000 ya kan? 65.535. Berarti kalau jadi dia kita maksimum detiknya ya, maksimum waktunya itu dikali 0,001. Berarti kita akan mendapat 655,35 detik. Jadi itulah waktu yang kita bisa gunakan untuk mengukur waktu dari instruksi timer tersebut ya. 655,35 detik. Dia punya kepresisian itu 0,01 detik. Kalau tim gimana? Kalau tim itu berarti kita bisa menghitung waktu yang ini 9.000 kan? 999 dikali 0,1 berarti dia dapatnya 999,9. Main yang lebih presisi ya udah pasti yang 655 ya. Karena dia punya dua angka di belakang koma. Kalau yang tim hanya satu angka di belakang koma, tapi dia bisa sampai 900 detik ya, lebih. 900 detik itu kalau dibagi 360 ya bisa dihitung sendiri ya, tinggal berapa itu ya. Mungkin sekitar 2 ya, sekitar 2 ya dapatnya. 2 jaman lah ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya timer? Jadi cara kerjanya timer adalah dia nilainya decrementing. Decrementing itu nilainya turun. Nah, kalau decrementing itu nilainya turun. Kita men-set nilainya dari nilai tertentu ya. Misalnya kita set dari angkanya misalnya yang ini ya. Saya set nilainya angkanya adalah 600. Pada saat timernya saya bikin on, ini masih on. Nah, nilainya 600 akan berkurang 599, nanti saya akan mencapai nilai 0 di sini. Pada saat dia mencapai 0, maka timer tersebut outputnya akan menilai 1. Kapan nilai 1 sampai timer inputnya bernilai 0. Pada saat nilai bernilai 0,
nilai timernya kembali lagi naik ke atas menjadi 600. Kembali lagi ke preset value. P itu ada VV itu adalah preset value ya. Set value yang kita set ya. Preset value adalah nilai yang pada saat ini yang berjalan. Itu namanya preset value. Nah, Anda kalau misalnya melakukan preset value pada saat timernya seperti ini ya, yang misalnya yang diagram yang di bawah ini ya. Ini dia Anda lihat sendiri ya, kotak-kotaknya dua kali ya. Tapi dia bisa saja timernya berjalan dari 600 misalnya turun turun turun, tapi nggak pernah sampai 100, nggak pernah sampai 0 ya. Dia nilainya 100 misalnya. Terus naik lagi. Terus ya begitu nggak? Kalau tidak mencapai 0 berarti di sini akan terjadi 0 terus. Tidak pernah aktif tadi satu ya. Timernya tidak akan mengeluarkan output satu. Ya. Ya itu cara kerja timernya. Nah, kemudian kalau ini decrementing waktunya dengan 0,001. Nah, ini TMH ya. Nah, kalau ini kalau pakai yang HH ya berarti dia 0,001, berarti waktu yang bisa diukurnya berarti maksimum sampai yang ini ya. Berarti dia 001 berarti 9, bukan 9 koma ya. Detik ya. Nah, kalau yang 65.000 berarti 65 detik. 65,535. Yang ini 9 detik, satu lagi 65 detik. Nah, gitu ya. Kalau dia menggunakan desimal, ya desimal. Nah, ini kepresisiannya bisa 3 angka belakang koma. Ya, bisa 3 angka belakang koma, tapi ya maksimal waktunya ya 65 detik. Satu menit berarti ya. Yang ini cuma 9 detik. Tergantung kita mau kebutuhannya mau pakai yang mana ya. Prinsipnya sama seperti tadi ya. Nilainya berkurang, decrementing. Ya. Nah, ini ada timer-timer lainnya. Nah, perlu diperhatikan. Rata-rata memang timer semuanya decrementing seperti ini metodenya. Tapi ada juga yang incrementing. Incrementing itu nilainya pertama dari 0 naik ke atas sampai nilai set value-nya yang ditentukan berapa. Ya. Nah, kalau yang decrementing dari set value turun ke bawah sampai mencapai nilai 0 selama dia masih input dari timernya nilai 1 ya. Nah, yang perlu dilihat ini nih, maksimum set value-nya. Nah, tadi ya seperti kita bahas ya, dia yang tadi yang sebelumnya ini 1ms timer ya. Itu ini 9 detik, yang ini 65 detik. Dan Anda bisa lihat sendiri ya. Kalau mau yang lebih lama, ini bisa sampai 115 hari. Ini bisa sampai 49.000 hari. Pakai ini ya. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Kalau dia harian ya pakainya ini. Atau pakainya yang model ini juga boleh. Ya, decrementing ya. Yang versi incrementingnya seperti ini juga bisa. Jadi ya tergantung kebutuhan. Ya. Nah, yang perlu dilihat adalah incrementing sama decrementing itu adalah dimulainya dari mana. Kalau decrementing dari set value, kalau incrementing dimulai dari 0. Seperti itu. Nah, kemudian counter. Prinsipnya counter sebenarnya sama dengan timer, cuman dia menjumlah nilainya satu
ditambah satu menghitung jumlah suatu kejadian ya. Ya. Nah, ini sama ya. N itu adalah nomor counter. Kemudian S adalah nilai set value-nya. Ya. Kita set itu nilai counter sampai di batas berapa. Ya. Nah, kalau CNT dia sampai 999, kalau CNTX sampai 65.535 ya. Seperti itu. Nah, cara penggunaannya gimana sih? Cara penggunaannya tergantung dari inputnya ya. Jadi kalau inputnya dia akan dimulai nilai 1 pada saat dia rising edge ya. Rising edge dan turun lagi pada saat dia rising edge dia menurun dan misalnya set value-nya misalnya 10 ya. Terus dia akan posisinya decrementing ya, decrementing nilainya turun juga sama seperti timer. Jadi 10 pada saat terjadi rising edge satu kali, maka nilainya turun jadi 9. Kemudian rising edge yang kedua, nilainya jadi 8, 7, dan sampai mencapai 0, misalnya seperti itu. Pada saat dia mencapai 0, maka output dari counter tersebut bernilai 1. Jadi dia nilainya turun. Itu namanya decrementing ya. Nilainya turun. Nah, dia akan dihitung pada saat dia rising edge. Pada saat dia naik rising edge. Ya, tadi kita sudah belajar differentiate up dan differentiate down. Ya, dia pada saat dia akan naik baru dia mulai dihitung ya. Nah, kalau counternya sudah mencapai yang kita inginkan, ya, maka kita ingin meriset timer atau counter tersebut ya, timer atau counter tersebut. Nah, kita bisa menggunakan CNR atau CNRX ya. Nah, ini tergantung. Kalau kita men-settingnya dalam BCD, berarti kita pakai R. Tapi kalau dalam bentuk desimal, kita menggunakan desimal atau biner itu dalam bentuk CNRX ya. Contohnya seperti ini. Kita mau meriset ya, kita menggunakan CNR ya. CNR dengan nilai BCD ini ya. Ini BCD ya. Ingat ya, BCD itu sampai 999 ya. Ini CNR. Nah, ini artinya apa? Dia akan mereset dari timer 0, timer 2 sampai timer 5. Nomor timernya adalah 2 sampai nomor timer nomor 5. Pada saat ini bernilai 1. Ya, dia akan reset ya. Dia akan reset lagi, dikembalikan lagi menjadi nilainya ke set value-nya ya. Set value-nya berapa ya. Nah, kalau ini C itu adalah untuk counter. Kalau T untuk timer. Counter nilai dari nomor 3 sampai nomor 7. Ya, jadi ada first number in range, ada last number in range ya. Itu adalah nomor dari timer dan atau counter yang mau di reset. Jadi dia akan mereset dari between itu ya. Kalau saya ingin hanya mereset satu aja, gimana caranya? Ya saya bikin aja di sini timer 02 dan timer 02. Jadi hanya cuma satu timer yang di reset. Pada saat dia mencapai nilai maksimum ya. Kita mereset pada saat nilai maksimum ya kan. Nilai maksimumnya yang kita sudah setnya, set value-nya. Ya. Nah, ini adalah contoh instruksi-instruksi lainnya yang terkait dengan counter dan timer ya. Counter dan timer. Ini bisa dilihat langsung dia di fungsi lainnya di halaman-halaman di manualnya ya. Jadi yang paling penting itu adalah konsepnya yang perlu dipahami ya, bagaimana cara kerja timer dan counter tersebut. Kemudian operasi instruksi perbandingan, CMP ya, compare. Nah, operasi itu perbandingan itu ada equal, not equal, dan banyak nih ya.
Tapi yang perlu dilihat ini nih, simbol-simbol ini, karena nanti yang digunakan adalah simbolnya. Ya. Maksudnya yang muncul simbol-simbolnya itu ya, less than equal ya. Jadi ini membandingkan dari suatu comparison data ya di suatu alamat ya. CMP S1 dan S2 ya. Membandingkan data 1 dan data 2. Source, S itu source ya. Source 1 dan source 2. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi kalau kita di programmer ya, di apa JAX programmer kita ketiknya itu PGT. PGT adalah greater, lebih besar. GE, greater equal. EQ, equal sama dengan. Not equal, less than, less equal ya. Nah, di sini kalau nanti kita ketiknya itu PGT misalnya, lebih besar. Saya ingin membandingkan ya. Saya ingin membandingkan apakah nilai S1 lebih besar daripada S2, maka saya bikinnya PGT ya. Seperti ini. Jadi untuk yang ini kasih contoh ya. Jadi saya bikin PGT. P strip GT. Greater equal, greater than ya, greater than. Itu maksudnya. Kalau GE greater equal, lebih besar atau sama dengan ya. Maka kalau dia nilai S1-nya lebih besar, misalnya nilai S1-nya ini di alamat apa ya, misalnya word berapa, word 0, yang ini adalah word 1 ya, misalnya nilai 100 desimal, yang ini adalah 90. Karena 100 lebih besar dari 90, maka flag A-nya akan bernilai 1. Memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat bahwa perbandingan tersebut benar ya. Kalau tidak benar ya berarti dia menilai 0. Seperti itu. Ya, itu ya CMP ya. CMP tidak masih dicoba ya langsung ya. Nah, ini ada compare-compare yang lainnya, tapi saya tidak akan jelaskan semuanya. Cukup yang paling penting adalah CMP itu ya. CMP itu hanya untuk comparison ya. Comparison itu yang paling penting adalah gimana cara membanding-bandingkannya ya. Bisa juga membandingkan time. Seperti ini. Kita punya dua timer. Waktunya itu kita mau ingin bandingkan yang mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Nah, itu pakai time comparison. Ya. Dan yang lain-lainnya. Kemudian operasi perpindahan data dengan menggunakan move ya. Kita biasanya menyalin suatu nilai dari suatu alamat memori ke alamat memori yang lainnya. Ada namanya source and destination. Di sini adalah S source, D itu adalah destination. Move kodenya adalah instruksinya adalah 0 dan 1 ya. Jadi saya ingin move ya. Kalau move ini bukan memindahkan sama persis ya, tapi lebih ke arah menyalin ya, menyalin. Jadi kayak copy paste ya, bukan cut and paste tapi copy paste ya. Saya menyalin dari alamat ini bukan 1000 ya, CIO 1000 tidak ada. 100.0 100.0 sebenarnya. Saya ingin menyalin dari alamat 100.0 ya, dari isi 100.0 disalin ke D100. Yang disalin apa? Satu word ya, 16 bitnya. Jadi 16 bitnya itu disalin dari alamat 100 ke alamat D100 seperti itu. Ya. Nah, itu menyalin, kalau move itu menyalin satu word. Kalau move bit itu menyalin satu bit ya. Hanya satu bit. Cara kerjanya gimana? Ini ada STD ya. Ada S, ada C, ada D ya. CS itu adalah source-nya, sumbernya. D itu adalah destination-nya. C itu adalah control. Cara kontrol itu gimana yang ini nih? Nah, jadi saya ingin membedakan suatu bit di source di sumbernya, salah satu bit yang ada dari sumber itu dipindahkan, bukan dipindahkan, disalin ke
destination, ya, destination wordnya. Tapi yang dipindahkan itu cuma bitnya. Nah, yang perlu diatur adalah kontrolnya, ya. Di bit keberapa yang mau dipindahin? Ya, di source-nya ini kita setting ini di bit keberapa. Kemudian yang ini adalah di bit keberapa di bagian destination-nya. Ya. Nah, contohnya di control word-nya ini kita bikin adalah 05 dan 0C, ya. 05 0C ini dalam bentuk apa ya? Biner, ya, dalam bentuk biner. Sorry, bukan biner, dalam bentuk format heksadesimal. Ini 05 0C, ya. 0C kalau kita rubah ke dalam desimal ini adalah 12. 05 kalau dari heksadesimal kita rubah ke dalam desimal jadi 5. Jadi artinya saya ingin memindahkan dari destination, dari source-nya di bit kelima disalin, ya, ke bit ke-12 yang di destination. Caranya begini. Jadi yang 5 disalin ke 12. Ya, dari source-nya ke destination. Seperti itu. Itu hanya menyalin satu bit, ya. Ya, fungsinya terserah, ya. Ini banyak sekali, ya. Banyak kali kombinasinya, ya. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan untuk move bit, ya. Mungkin kita akan sangat jarang menggunakan ini, ya. Mungkin hanya bit tertentu aja dipindahin, ya, supaya mau mengambil link itu aja, ya. Jadi yang perlu dilihat adalah berdasarkan control word, ya, untuk memindahkan bit tersebut. Nah, seperti ini, ya. Ini masih ada move-move yang lainnya, perpindahan yang lain. Tapi saya tidak membahas semuanya, ya, karena cukup banyak. Tapi at least, ya, minimal Anda mengetahui bahwa menyalin data itu atau memindahkan, ya, itu bisa dalam bentuk word dan bisa dalam bentuk bit, ya. Kemudian pergeseran data. Ya, pergeseran data ini shift register. Shift register itu menggeser, ya. Menggeser dia bisa ada banyak, ya. Ada bisa menggeser ke kiri dan ke kanan, ya. Nah, di sini ada SFT. SFT dia ada alamat source dan alamat tujuannya atau destination-nya, ya. Jadi ini dia menggeser. Dalam arti menggeser dari suatu word, ya. Menggeser dia. Menggeser bit, ya. Nah, ini dia SFT, ini alamat source-nya. Ini di alamat 100.0, ya. Ini saya ngambil dari datasheet, ya. Yang ini adalah alamat 100.2. Nah, pada saat data input memberikan nilai 1, maka shift itu aktif. Tapi tetap membutuhkan yang namanya shift input, ya. Ini namanya p strip 1s. Dia akan memberikan pulsa sebesar 1 detik on, kemudian 1 detik off, 1 detik on, off, on, off, on, off, seperti itu, ya. Jadi dia memberikan pulsa 1 detik, ya, sebesar 1 detik. Dia terus seperti itu. Ini udah 1 detik. Nah, pada saat dia memberikan pulsa setiap 1 detik atau pas lagi rising edge-nya, ya, maka bitnya akan bergeser. Bitnya akan bergeser dari bit ke 0 ke arah bit ke 15. Isinya, ya. Isinya bergeser. Ya. Jadi dari alamat ini alamat 100.0, ini di alamat 100.2. Jadi dia menggeser bit masing-masing bit dari ke kiri, ya. Dari bit 0 ke 15 itu dari 100.00 ke 100.2, ya. 100.2. Berarti ada alamat word sebanyak 3, ya. 100.0,
100.1, kemudian 100.2 ya. Ini dia digeser ya. Jadi 00, 100, 1, 102. Ini digeser setiap terjadi rising edge dari pulse input 1 second. Jadi digeser terus. Itu namanya shift register. Ya, kita bisa bikin kelap-kelip lampu dari outputnya itu ya. Outputnya dari alamat 100.00 itu kelap-kelip. Ya, itu bisa dengan menggunakan seperti ini, shift. Nah, kalau ini menggeser word. Dari kalau shift itu menggeser bit ya. Kalau ini menggeser word. Jadi wordnya digeser ya. Nah, ini caranya gimana? Ya. Nah, ini ada yang namanya source, kemudian di sini ada yang namanya end word ya. Source word, starting word, dan end word, ya kan? Jadi prinsipnya adalah seperti ini. Ini adalah source sumbernya. Jadi saya menyalin dulu ke sini ke D100. Ini dimulai yang namanya startnya di sini. Kemudian akhirnya di 102. Ini N-nya. Data H0-nya berubah nggak? Enggak. Data H0-nya tidak berubah. Dia holding areanya tidak berubah. Holding area dari 0 tidak bakal berubah. Jadi yang berubah yang di D100, D102 ya. D100 sampai D102. Itu yang digeser bukan bitnya, tapi digeser wordnya. 100 dari data word dari D100 ini disalin ke D101. D101 disalin ke D102 dan begitu terusnya. Ya. Maka konten dari D100 itu sudah pasti sama dengan H0. Ya. D100 sudah pasti sama dengan H0. Tapi nilai H0 tidak berubah. Yang berubah adalah 101, 102. Ya. Yang 100 itu dari DH0 ya. Itu namanya worship ya. Jadi dia kapan akan menilai kapan akan digeser pada saat ya tadi pada saat terjadi rising edge dari word 0.00. Jadi pada saat lagi rising edge. Kemudian kalau ada rising edge berarti dia geser kedua kalinya. Kalau ada lagi rising edge yang ketiga berarti geser ketiga kalinya dan seterusnya ya. Kemudian arithmetic shift left ya. Ini sama sebenarnya dengan shift ya. Cuman perbedaannya adalah dia menggeser ke kiri secara aritmetik ya. Secara aritmetik. Tapi dia mengaitkan dengan carry bit ya. Di sini Anda lihat sendiri ada namanya CY. Ini namanya carry bit. Digeser ke kiri ya sesuai ini pada saat dia rising edge juga sama ya. Jadi dia akan tergeser pada saat terjadi rising edge ya. Nah, ini dia masalahnya adalah bit yang paling kiri akan diberikan nilai 0 dan dia akan digeser terus. Bit ke-15 akan masuk ke kiri. Ya, ada yang namanya status flag atau carry bit ya. Status flag dari carry bit ini dia untuk menyatakan misalnya saya menambahkan 99 ditambah 99. Nah, angka 9 ditambah 9 itu kan akan menambahkan jadi 18 ya. Angka 1 itu nanti disimpannya di carry bit seperti itu. Itu namanya carry bit atau carry flag ya. Ini kalau di sini namanya carry flag ya. Nah, kalau ini rotate ya, rotate left. Menggeser bit ke kiri tapi dirotasi dengan mengaitkan dengan menginkludkan carry bitnya.
Ya, sama seperti yang tadi, cuman ini dia dari bit ke-15 ke carry, kemudian dari carry masuk lagi ke bit 0. Jadi rotate, merotasi. Ya, kalau yang tadi sebelumnya kan bit ke 0 dimasukkan nilainya 0 ya. Pasti akan 0 itu dia, bit ke 0. Setiap digeser. Nah, kalau yang rotate left, ini nilai bit ke 0 akan diisi oleh bit carry-nya. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Nah, ini terjadi pada saat setiap rising edge ya. Pulsa rising edge. Nah, jadi seperti ini ya pada saat dia rising edge. Pada saat dia naik. Ya, geser bit per bit setiap dia naik. Nah, ini ada beberapa pergeseran lainnya, sangat banyak ya, bisa dilihat, ada halamannya juga ya. Nah, ini adalah yang terakhir, operasi aritmatika ya. Operasi aritmatika itu saya ada beberapa contoh ya, memberikan contoh. Ini aritmatika itu biasanya berkaitan dengan tambah-tambahan dan pengurangan ya. Nah, contohnya adalah increment. Increment BCD. Increment BCD saya menambahkan nilai desimal sebesar 1 setiap ya naikkan. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Contohnya, kalau Anda manggil dengan instruksi special instruction plus BB ya, saya ingin menambahkan nilai di alamat D100 ya. Alamat D100 saya ingin tambahkan. Jadi alamat D100 itu isinya 19 dalam bentuk BCD ya. Saya tambahkan 1 menjadi 20. Kapan dieksekusinya? Nah, ini ya. Ini yang perbedaannya ya. Jadi dia akan dieksekusi pada saat nih, bukan pada saat rising edge ya. Pada saat nilai inputnya dari 0 ini saat masih dia bernilai 1. Lihat nih, increment 1. Increment 1. Nah, di sini nggak ada ya. Karena dia 0. Increment 1. Jadi setelah kalau nilai input dari 0.00 yang bernilai 1, maka dia akan menambah 1 terus. Seperti itu ya. Jadi dia kan bukan menambah pada saat rising edge ya. Ya. Ya, yang atas bawah sama ya. Fungsinya sama ya, contohnya juga sama. Jadi dia akan naik terus ya. Nah, kalau decrement juga sama ya. Decrement ini dia mengurangkan 1 dari nilai D100. Ini bukan 1000 ya, D100. D100 ini kebanyakan 0 ya. Jadi ini D100 isinya 20 dikurangkan 1 setiap terjadi nilai inputnya dari 0.00 yang bernilai 1. Jadi decrement di sini ada decrement tidak bisa decrement karena nilainya 0. Decrement. Jadi di sini ada batas waktunya, batas waktu cycle-nya ya, batas waktu cycle antara untuk mendekrementkan ya. Satu siklusnya ya. Nah, ini siklusnya ini ada di dalam datasheet-nya pasti ada waktunya itu ya. Kapan dia akan melakukan instruksi decrement. Jadi selama dia bernilai 1, dia akan mengurangkan 1. Tapi kalau dia bernilai 0, dia tidak mengurangkan. Jadi tergantung inputnya ya. Beda yang tadi ada beberapa di fungsi itu dia tergantung sama pada saat dia rising edge atau pada saat dia falling edge ya. Itu baru dia eksekusi. Nah, kemudian ini ada lagi namanya BCD add without carry. Ya. Ada namanya Eigenword, ada namanya Eigenword ya. Eigenword itu alamat dari word-nya ya, yang biasanya itu kalau kita menambahkan atas dan bawah kan. Nah, ini Eigenword itu yang paling atas, Eigenword-nya itu yang di bawahnya.
Kemudian hasilnya di result word. Ya. Nah, seperti ini ya, Augen word yang atasnya, aden wordnya yang di bawahnya. Nah, resultnya di bawahnya. Kalau ada kelebihan, nilainya akan ditampung di carry. Ya, yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau kita menambahkan sesuatu dua bilangan word ya, itu nanti carry hasil outputnya itu yang kelebihan itu disimpan di carry bit. Nah, seperti ini misalnya saya menambahkan nilai D100 dan D110 dari isinya ya. Kemudian isinya ditampung hasil penambahannya di D120. Tapi nah di sini add without carry. Add without carry artinya saya tidak ada menambahkan dengan carry yang sebelumnya. Ya, saya tidak menambahkan carry sebelumnya. Kalau saya bilang with carry berarti saya ada carry ya, ada CY di sini. Ya, memperhitungkan CY juga. Jadi add without carry, kalau dengan carry seperti ini ada CY juga sini kotaknya. CY juga sini ada. Jadi CY sebelumnya ya status dari CY sebelumnya itu diikutkan. Tapi CY cuma satu ya. Status flag daya itu cuma satu. Ya. Jadi saya bikinnya mungkin saya kurang tepat gitu. Saya bikin seperti ini aja satu ya. Status flag itu cuma satu. Dia menambahkan carry sebelumnya, baru ditambahkan augen, ditambahkan addendnya, kemudian hasil resultnya, dan mungkin ada tambahan carry juga ya. Kalau carry-nya ada sebenarnya satu, biasanya pasti ada carry juga. Pasti menimbulkan carry. Kemudian ini mengurangkan. Nah, kalau mengurangkan juga sama ya. Mengurangkan itu juga bisa menimbulkan carry. Misalnya, saya mengurangkan 80 kurang 90, kan nggak bisa ya. 80 kurang 90 itu kan dia akan jadi minus ya. Kenapa minus? Ya, yang minus itu dia akan menimbulkan yang namanya suatu carry. Ya, ini di mata kuliah logika ya, digital. Nah, ini dia minuen dan subtrahen ya. Subtrahen, minuen yang paling atas, subtrahennya bawah. Nah, ini tidak ada carry, without carry, berarti tidak mengikutkan carry. Tapi kalau dengan with carry, berarti saya bikin YCY di sini. Ya, demikian ya. Nah, hasilnya akan disimpan ke R atau result word-nya ya. Kalau dalam hal ini D100 dikurangin D110, hasilnya ke D120. Nah, ini adalah operasi instruksi yang lainnya. Walaupun sebenarnya tidak digunakan ya. Jadi kesimpulannya adalah yang diperlukan adalah memahami konsepnya. Masing-masing operasi dari PLC tersebut umumnya sama. Tapi kita harus memahami yang paling penting adalah konsepnya. Oke. Dan ya, saya rasa sampai situ aja. Sampai kita nanti kita bahas lagi untuk pembahasan yang lainnya. Terima kasih.